Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Danisa Citra Utami selaku dosen pengampu bahasa Indonesia serta rekan-rekan semuanya. Mohon izin saya Danti Noviani sebagai moderator dari kelompok 10 kelas B yang akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah proposal penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Danti Noviani, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Dani Fadlilah. Lalu yang ketiga ada Delia Putri Aisyah. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemateri 1 dan selanjutnya, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Delia Putri Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin tentang proposal penelitian, yaitu yang pertama, pengertian proposal penelitian, yang kedua, tujuan pengajuan proposal penelitian, dan yang terakhir, jenis-jenis proposal penelitian. Yang langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian proposal penelitian. Proposal merupakan rencana penelitian yang berisi judul atau topik yang diangkat dalam penelitian, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu ada ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka atau landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel, sampai teknik pengumpulan data. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus mendiskusikan isi proposalnya di hadapan para pakar yang terkait yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat diketahui apakah proposal tersebut layak atau tidak diteruskan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Lalu, menurut Jauhari tahun 2008, proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Proposal merupakan entry point atau pintu masuk untuk meraih kesuksesan di masa depan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proposal merupakan kunci pembuka kesuksesan. Tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang telah direncanakan dalam proposal tersebut. Jadi saat kita membuat proposal, kita tuh harus betul-betul dalam merancangnya agar peluang untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dan kepada pihak yang dituju semakin terbuka. Lalu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001 halaman 899 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dalam hal ini, rencana yang dimaksud bisa berupa rencana penelitian dan rencana kegiatan. Rencana penelitian atau sering disebut proposal penelitian merupakan rancangan kegiatan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman kerja ilmiah dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan rencana kegiatan atau proposal kegiatan menurut Jauhari tahun 2008 adalah suatu rencana yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan. Nah, oleh sebab itu, semua kegiatan yang bersifat resmi dan memerlukan bantuan orang lain atau institusi lain sebelum melaksanakannya harus dibuat terlebih dahulu proposalnya. Begitu juga dengan kegiatan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus membuat proposal terlebih dahulu. Maksudnya proposal penelitian terlebih dahulu. Jadi intinya proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah suatu penelitian. Lalu pada poin yang kedua ada tujuan pengajuan proposal penelitian. Menurut Happy tahun 2008, tujuan pengajuan proposal pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya, atau yang lainnya. Lalu yang kedua, untuk mendirikan usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit kepada bank. Lalu yang terakhir, untuk mengadakan acara berupa seminar dan diskusi dan pelatihan. Lalu tujuan singkat proposal penelitian yaitu yang pertama untuk mencari berbagai data yang diperlukan untuk memecahkan pokok permasalahan. Yang kedua, menampilkan pokok permasalahan yang harus diteliti dan poin-poin penting dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir, menyarankan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan, diperlakukan, serta diinterpretasikan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, ada jenis-jenis proposal penelitian. Pada umumnya, proposal penelitian dibagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian kualitatif dan proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif.
Proposal penelitian kualitatif adalah rencana penelitian yang membuat kajian teoritis pada proposal untuk menggambarkan sebuah teori yang akan dikembangkan menjadi teori baru yang akan membentuk peta permasalahan. Itu menurut Creswell tahun 2012. Sedangkan proposal penelitian kuantitatif adalah rencana penelitian yang mengkaji berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah atau mendapatkan jawaban sementara yang sering disebut hipotesis. Nah, lalu ada karakteristik dalam proposal kuantitatif, yaitu uraian teori disampaikan secara deduktif, menguji teori atau hipotesis, jumlah sampel lebih banyak dibandingkan proposal kualitatif. Sedangkan proposal kualitatif uraian teorinya tuh disampaikan secara induktif, lebih fleksibel, dan sampel cenderung sedikit. Analisisnya sangat mendalam. Lalu proposal penilaian kuantitatif cenderung tebal karena biasanya memiliki teori-teori dan hipotesis di awalnya yang bertujuan untuk mengujinya. Lalu hasil penelitiannya bersifat objektif dan cenderung sedikit tipis dan menguji hipotesis atau teori apakah penelitian tersebut dapat diterima atau ditolak. Sedangkan proposal penelitian kualitatif sebaliknya, biasanya tipis, namun penemuan riset sangat tebal dan diskusi tiada akhir. Lalu informasi yang didapatkan sangat mendalam dan cenderung subjektif. Teori biasanya datang di akhir riset. Jadi intinya penelitian kuantitatif biasanya tebal di awal namun tipis di akhir, sedangkan penelitian kualitatif biasanya tipis di awal namun tebal di akhir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materi mengenai sistematika penyusunan proposal penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dani Fadilah. Saya Dani Fadilah akan melanjutkan penyampaian materi. Yang keempat, ada sistematika penyusunan proposal penelitian. Proses awal pembuatan proposal penelitian. Menurut Happy, ada 4 hal. Sistematika yang umum digunakan. Selanjutnya, yang ke-8 ialah kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah panduan yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena berdasarkan teori konsep dan atau penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka berpikir ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Kerangka berpikir ini biasanya dapat dilengkapi dengan bagan. Nah, struktur kerangka pemikiran ini dapat digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian pada bagian pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Kerangka berpikir juga menggambarkan gimana sih alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat lebih mengerti apa yang sudah dibahas pada bagian pembahasan. Kemudian, hasil sintesa tentang hubungan variabel tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Ini dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan harus diuji kebenarannya. Sementara itu, hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya ataupun relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta dan dukungan data yang nyata di lapangan. Jadi, hipotesis ini masih jawaban sementara yang diajukan oleh peneliti. Kemudian, hipotesis ini belum berdasarkan fakta ataupun belum ada data-data dukungan yang nyata yang ada di lapangan. Kemudian, yang ke-9 adalah metodologi penelitian. Bagian metodologi penelitian ini dipaparkan secara operasional, bukan teoritis. Maksud dari operasional yaitu menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan dan menekankan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Hal-hal yang dipaparkan dalam metodologi penelitian ini adalah yang pertama ada metode penelitian. Metode ini menjelaskan tentang metode apa sih yang digunakan dalam penelitian. Nah, lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi merupakan objek ataupun subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi
yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Jadi, sampel ini dapat mewakili populasi, dan hasil yang didapatkan dari sampel dapat mewakili populasi juga. Yang keempat, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Teknik pengambilan sampel ini ada dua macam. Yang pertama ada probability sampling, dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, atau teknik ini disebut juga sampel acak karena dengan menggunakan teknik ini digunakan sampel yang secara acak dan adanya peluang yang sama kepada setiap anggota. Sedangkan yang kedua adalah non-probability sampling. Ini adalah teknik yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Jadi dalam teknik ini pengambilan sampel itu sudah ditentukan sebelumnya dan peneliti menentukan sampel dengan spesifik sesuai targetnya. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Yang perlu dilakukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Teknik pengumpulan data bisa berupa tes, angket, observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai teknik itu sangat diperlukan ataupun sangat disarankan. Kemudian, ada teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah penelitian itulah yang perlu dijawab. Kemudian, yang 10 ialah sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal penelitian yang menggunakan metode kualitatif berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pada umumnya, sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Ini merupakan sistematika penulisan proposal penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, ini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya terdapat studi kepustakaan. Selanjutnya ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan lain-lain. Dengan melakukan studi kepustakaan ini, jadi peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peranan studi kepustakaan ini sebelum penelitian sangat penting, sebab dengan melakukan kegiatan ini, hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan, dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu, penelitian akan lebih ditunjang baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Kemudian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Ada metode penelitian dan alasan menggunakan metode, tempat penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian yang terakhir rencana pengujian keabsahan data. Kemudian selanjutnya adalah sistematika penulisan proposal penelitian metode kuantitatif. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kegunaan hasil penelitian. Lalu yang selanjutnya landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Lalu ada metodologi penelitian, yang di dalamnya ada metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Sekian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.